Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Nariti, sosok wanita hitam manis harus mendapat hukuman di ruangan hitam. Gerangan, apa yang menyebabkan dirinya dihukum? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Sekali lagi, dia hampir menyentuh Sloki tuak itu. Sang Sloki menjauh kembali. Nyatalah bahwa dengan kekuatan tenaga dalamnya, Dewi Siluman telah mempermainkan benda itu. Penuh penasaran, 10 jari kematian lipat gandakan tenaga dalamnya. Pertempuran tenaga dalam terjadi secara diam-diam. Dewi Siluman kelihatan duduk di kursinya dengan tenang dan sambil senyum-senyum. Sebaliknya, 10 jari kematian sudah keluarkan butir-butir keringat dingin di keningnya. Tenaga dalam tokoh silat utama ini yang sudah mencapai puncak tertinggi dan sempurna, ternyata tak sanggup melayani kehebatan tenaga dalam yang luar biasa tingginya. "Silakan diminum tuak harum itu, 10 jari kematian," kata Dewi Siluman masih senyum dan sambil menuangkan Sloki tuak yang terletak di meja hadapannya. 10 jari kematian menyeka dulu mukanya yang keringatan, baru menempelkan tepi Sloki ke bibirnya. Begitu Sloki itu berada di bawah hidungnya, di antara keharuman bau tuak di dalam Sloki, dia mencium bau lain yang aneh. Hati tokoh silat ini bercuriga dan sepasang matanya memandang ke ujung meja, di mana saat itu Dewi Siluman tengah mengangkat Sloki tuak perlahan-lahan ke bibirnya. Sepasang mata mereka berperang pandang. 10 jari kematian turunkan Sloki yang dipegangnya. "Ada apa, 10 jari kematian?" tanya Dewi Siluman. Nada suaranya berubah lain. "Dewi, aku tak dapat menerima kehormatanmu untuk minum bersama. Sebenarnya aku ada urusan lain yang sangat penting. Aku minta diri, harap dimaafkan." Tapi sebelum 10 jari kematian berdiri, Dewi Siluman telah tegak lebih cepat. Kedua bola matanya membesar dan menyorot. "10 jari kematian," sentaknya. "Kau anggap aku ini siapa? Ini adalah satu penghinaan besar bagiku." "Tak ada maksudku untuk menghina demikian, Dewi." "Kenapa tuak itu tidak kau minum? Pasti kau mempunyai pikiran yang bukan-bukan terhadapku." Mulut 10 jari kematian terkunci rapat-rapat. Hatinya tergetar melihat pemandangan yang mengerikan dari sang Dewi. "Dewi Siluman, kuharap kau tidak melupakan hubungan baik kita sebagai dua sahabat sejak dulu," berkata pada akhirnya tokoh kawakan itu. "Justru karena mengingat hubungan baik kita lah aku mengundangmu ke sini. Dan kini kau menaruh prasangka yang bukan-bukan terhadapku. Menghina aku. Apa kau kira tuak harum itu beracun hingga kau tidak bernyali meminumnya? Jawab." 10 jari kematian gelengkan kepala perlahan-lahan. "Kalau tuak itu beracun, aku akan mati duluan," ujar Dewi Siluman. Habis berkata begini, sang gadis jelita ini teguk tuak dalam Sloki sampai habis. Sloki emas dibantingkannya ke atas meja. Prang!
Dia berteriak dengan suara keras merah. Apakah kau lihat aku mati saat ini karena minum tuak itu? 10 jari kematian telan ludahnya. Perlahan-lahan, seloki yang dipegangnya ditempelkannya ke bibirnya kembali. 3 kali teguk saja, lenyaplah semua tuak di dalam seloki ke dalam perutnya. Dewi Siluman duduk kembali ke kursinya. Dia memandang dengan tersenyum aneh pada 10 jari kematian. Apakah tuak itu beracun? 10 jari kematian gelengkan kepala. Atau kau merasa ada kelainan di dirimu saat ini? 10 jari kematian kembali gelengkan kepala. Meski saat itu, sesungguhnya memang dia merasakan ada satu kelainan yang tak dimengertinya. Dewi Siluman tertawa mengekeh. Hahaha. Suara tertawa mengekeh yang sesungguhnya tak pantas kalau keluar dari seorang gadis jelita macam dia. Dan suara kekekehan ini bernada yang mencurigakan bagi 10 jari kematian. Hatinya mulai dirayapi kepastian bahwa Dewi Siluman telah memasukkan racun jahat ke dalam minuman itu. Tapi yang mengherankannya, Dewi Siluman sendiri juga telah minum tuak itu, malah lebih dulu dari dia. Dewi Siluman berpaling pada si pengiring di samping kanannya dan berkata, tambahkan tuak untuk tamu kita itu. Terima kasih Dewi, kurasa 1 seloki sudah cukup. Jawab 10 jari kematian. Saat itu, semakin terasa adanya kelainan dalam tubuhnya. 10 jari kematian, berkata sang Dewi dengan nada mengandung ancaman. Pernahkah kau bercita-cita untuk merajai dunia persilatan? 10 jari kematian memandang sebentar paras jelita di hadapannya. Setelah merenung beberapa lamanya, lalu anggukan kepala dan menjawab. Ya, memang pernah Dewi, tapi itu bukan suatu hal yang mudah. Di dunia ini penuh dengan tokoh-tokoh silat sakti luar biasa. Kalau sekarang aku belum dapat merajai dunia persilatan, tapi 8 penjuru angin telah mengetahui siapa diriku, dan itu merupakan hal lumayan. Tepat sekali ucapanmu bahwa untuk merajai dunia persilatan bukan satu hal yang mudah. Tapi jika tahu caranya, pasti dalam waktu yang singkat, cita-cita itu bisa dilaksanakan. 10 jari kematian berpikir-pikir, kira-kira apakah tujuan Dewi Siluman mengajaknya bicara demikian. Dia juga memikirkan apa sebenarnya yang menjadi alasan gadis sakti itu tempo hari mengundangnya untuk datang ke Pulau Madura. Dalam dia berpikir-pikir itu, Dewi Siluman berkata pula, kau tentunya punya cara sendiri. Aku juga punya cara sendiri. Dan aku yakin caraku itu akan lebih berhasil daripadamu. Hahaha. Sang Dewi tertawa mengekeh. Ketahuilah 10 jari kematian, mulai hari ini kau kuambil sebagai pembantuku dalam melaksanakan cita-cita untuk merajai dunia persilatan. 10 jari kematian kenyitkan kening. Pembantu macam manakah maksudmu Dewi? Tanya tokoh silat ini. Kau harus tunduk padaku dan turut perintahku. Berubahlah para 10 jari kematian. Dia seorang tokoh silat terkenal dan ditakuti di ujung timur Pulau Jawa. Kini disuruh tunduk dan ikut perintah. Benar-benar satu penghinaan besar yang menusuk hati dan tiada memandang muka serta nama besarnya. Kalau saja bukan berhadapan dengan Dewi Siluman, pastilah saat itu tokoh silat ini sudah melabrak gadis itu. Mungkin ini satu hal yang tidak enak bagimu, berkata lagi Dewi Siluman. Tapi ini sudah menjadi takdirmu. 10 jari kematian, kau mesti tetap di sini bersama orang-orangku dan menjalankan segala apa yang kuperintahkan. Kau dengar? 10 jari kematian menggeram dalam hatinya. Terima kasih atas kepercayaanmu serta hormatmu padaku Dewi Siluman. Namun, kuharap kau bisa maklum. Manusia macamku ini tidak suka terikat, ingin hidup bebas dan malang melintang di 8 penjuru angin
dunia persilatan. Kuharap kau tak usah gusar kalau aku terpaksa menolak permintaanmu itu. Apalagi aku orang buruk yang sudah tua renta ini, tak ada guna untungnya mengambilku jadi pembantu. Hahaha. Dewi Siluman tertawa. Kau pandai sekali merendahkan diri, katanya. Namun rupanya tak ada jalan lain bagimu. Kau harus tetap di sini dan jadi pembantuku. Tenagamu sangat kuperlukan. Akankah 10 jari kematian menerima permintaan sang Dewi Siluman? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.